Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu teman, eh bi Alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in ala amri dunya waddin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita masuk ke materi tadi mungkin oleh Kak moderator sudah disapa ya, tapi saya kembali menyapa. Selamat pagi teman-teman. Mari kita niatkan pagi hari untuk belajar. Jadi ini yang paling bisa, tapi kita belajar bareng-bareng gitu ya. Sharing terus kembali mengosongkan gelas lah. Kita bareng-bareng kembali mengosongkan gelas untuk belajar. Kalau yang sudah pernah belajar mungkin sambil mengulang. Kalau yang belum pernah mungkin jadikan kesempatan untuk eh, pembelajaran pada pagi ini menjadi momen yang berharga untuk bisa digunakan ke di kemudian hari gitu. Baik, tanpa langsung perpanjang, izin saya untuk share screen materi pelatihan atau materi webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf, Pak, saya belum bisa share screen. Oh ya, sudah. Kodong ilang gitu. Soalnya ibu ternyata saya ini nangis jadi nggak kodong ilang. Eh, Oke, sudah aman. Oke, ya teman-teman langsung saja pada pagi hari ini kita akan sharing tentang sebuah aplikasi yang saat ini bisa dibilang viral atau mungkin yang saat ini sedang booming ya aplikasinya karena memang dari segi penggunaan dan juga segi tampilan untuk digunakan itu mudah daripada aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, sedikit mengawali, kenapa sih kita harus belajar satu tools aplikasi yang bernama Canva ini? Yang pertama, Canva ini dibuat gratis dan bisa dipakai oleh setiap kalangan kita gitu. Dari mulai guru, dari mulai apa pekerja yang lain gitu. Itu sangat sangat powerful untuk digunakan apalagi digunakan untuk menjadi tools dalam kita berbisnis ataupun dalam kita membuat konten teman-teman begitu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari nol tentang penggunaan Canva sampai teman-teman bisa menghasilkan satu desain yang bisa teman-teman nanti ke depannya jadikan produk berupa produk digital yang bisa teman-teman jual atau teman-teman bisa menggunakan atau menjual jasa skill teman-teman di dalam Canva itu sendiri. Nah, apa sih Canva? Canva itu teman-teman eh latar belakang kenapa kita harus belajar Canva. Canva itu bisa dibilang sebagai pesaing dari aplikasi desain sebetulnya. Dari aplikasi-aplikasi yang sudah muncul di awal seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan juga Photoshop, dan aplikasi-aplikasi desain lainnya gitu. Tapi yang menjadi pembeda untuk Canva apa daripada aplikasi yang tadi disebutkan, Canva itu sebetulnya bukan aplikasi khusus untuk mendesain, tapi Canva itu merupakan aplikasi templating. Nah, nih, jadi kita bisa menggunakan template-template yang sudah disediakan oleh Canva dengan bebas dan bisa kita atur semau kita sesuai apa disesuaikan dengan kebutuhan kita itu yang menjadi pembeda aplikasi desain yang lain dengan Canva. Nah, tentunya selain itu, Canva diberikan secara gratis. Jadi ada akses yang bisa kita pakai melalui akses Canva gratisnya, teman-teman. Yang mana dengan Canva gratisnya pun kita sudah bisa membuat satu atau membuat sebuah produk atau kita bisa membuat apa memberikan jasa desain kepada orang lain gitu, teman-teman. Nah, di sini yang saya tampilkan beberapa latar belakang. Pertama, tadi ya, pengguna itu bisa secara mudah menggunakan Canva. Jadi bisa menggunakan handphonenya masing-masing dan juga bisa menggunakan perangkat lainnya seperti komputer, tablet, ataupun yang lain ya. Nah, karena kemudahan inilah makanya sekarang kenapa Canva ini menjadi booming. Bahkan sudah bisa menyaingi aplikasi-aplikasi desain yang
sifatnya vektor seperti Adobe Illustrator dan lainnya. Karena memang dari segi kemudahan, dari segi tampilan sangat 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 mudah. Setiap kita bisa menggunakan dan mengakses Canva dari perangkat kita masing-masing. Ya Bapak Ibu kalau yang teman-teman semua kalau misalkan pengguna Android atau pengguna iPhone misalkan tinggal masuk ke Play Store atau iOS Store-nya lalu mencari Canva lalu download, Bapak Ibu sudah bisa memulai mempelajari dan membuat desain menggunakan Canva begitu. Nah, yang kedua, sumber dayanya lengkap Bapak Ibu. Jadi dari mulai template, dari mulai font, dari mulai warna, dari mulai karakter, dari mulai icon, dari mulai subjek atau objek yang kita butuhkan itu saat ini tersedia di Canva. Misalkan kalau kita ambil tema sekarang sedang bulan kemerdekaan ya, kita butuh misalkan kita mau buat desain poster untuk lembaga atau untuk sekolah untuk pribadi kita misalkan tentang 17 Agustus atau tentang kemerdekaan. Itu kita bisa mencari di Canva dan itu sangat banyak, sangat sudah tersedia sangat banyak. Tinggal kita pakai, tinggal kita gunakan intuisi kita untuk hanya untuk tinggal apa ya? Tinggal memposisikan. Jadi positioningnya saja yang tinggal kita atur gitu. Jadi itu yang kita harus latih ya di Canva itu. Lalu yang ketiga, efisiensi waktu mempercepat proses desain dengan template siap pakai Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua di sini butuh desain yang sangat cepat untuk konten ataupun yang bekerja sebagai admin sosial media butuh apa konten yang bisa apa ya instan itu bisa menggunakan Canva karena dengan Canva satu kali buat kita bisa membuat dan menyiapkan konten untuk 1 minggu, 2 minggu bahkan 1 bulan ke depan di Canva itu. Nanti mungkin tentunya dengan kita setting agar Canva langsung bisa terupload ke media sosial kita masing-masing dan itu bisa di Canva. Nah, lalu yang keempat biaya terjangkau. Untuk ini, dalam hal ini Canva itu ada beberapa fitur, teman-teman. Jadi Canva sendiri menyediakan fitur yang paling basic, yaitu yang free. Jadi teman-teman di sini bisa langsung mendaftar fitur free dan menggunakan template-template yang memang sudah free dan tersedia. Itu bisa teman-teman menggunakan. Tapi jika teman-teman ada biaya lebih atau misalkan punya biaya yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman bisa mengakses dan membeli Canva Pro. Nah, untuk Canva Pro sendiri di sini harganya mungkin teman-teman nanti bisa cek langsung di website Canva-nya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang berprofesi guru nih, nah pemerintah kita melalui Kementerian Pendidikan itu memang sudah menyiapkan Canva Pro pendidikan untuk guru nih. Teman-teman guru bisa akses Canva Pro-nya melalui akun Belajar ID sehingga teman-teman guru nih bisa menggunakan atau mengoptimalisasi Canva Pro-nya untuk bisa dijadikan tools sebagai karir proteannya. Nah, kalau karir protean itu maksudnya kita mengajar nih, tapi kita punya set job sebagai desainer, tapi desainer Canva. Nah, Bapak Ibu, teman-teman di sini bisa gunakan itu. Nah, ada juga dua fitur lagi yang Canva sediakan. Pertama, Canva untuk apa lembaga sosial dan juga Canva untuk tadi education. Nah, untuk education tadi untuk teman-teman guru itu sudah bisa kita dapatkan melalui akun belajar ID-nya masing-masing. Itu bisa diakses dan ketika Bapak Ibu yang belum pernah akses Canva, Bapak Ibu, teman-teman semuanya akses dengan menggunakan email belajar ID itu bisa otomatis langsung mendapatkan akses Canva Pro di bawah eh, akun belajar ID itu ya. Lalu yang kelima, nah ini Bapak Ibu teman-teman semua, kolaborasi. Saat ini yang namanya kolaborasi itu memang menjadi sebuah poin penting karena seiring berkembangnya teknologi, sekarang orang dengan teknologi bisa bekerja dengan cara berkolaborasi tanpa terhalang tempat dan waktu, Bapak Ibu semua teman-teman semua. Termasuk Canva. Misalkan kita punya satu tim nih, kita butuh satu desain yang melibatkan beberapa tim, maka kita bisa menggunakan Canva sebagai media untuk membuat proyek tersebut gitu. Ya, selain Canva sebetulnya untuk kolaborasi ini sudah diterapkan di beberapa aplikasi ya. Contohnya bisa
kita sebut Google Classroom atau misalkan Microsoft Teams itu juga salah satu salah satu aplikasi yang berasaskan kolaborasi. Nah, termasuk untuk Canva, Canva sendiri sekarang sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan kolaborasi di alur pekerjaannya begitu. Nah, yang keenam, multi platform. Nah, Bapak Ibu tadi teman-teman semua tadi sudah kita sampaikan dan kita spill nih di awal bahwa Canva ini adalah multi platform. Artinya Bapak Ibu bisa akses Canva melalui gadget Bapak Ibu masing-masing, entah itu dari handphone, entah itu dari tab, entah itu dari komputer dan apapun ketika terkoneksi internet dan Bapak Ibu bisa unduh atau install Canva itu sendiri, maka Bapak Ibu teman-teman semua bisa akses Canva itu. Nah, yang ketujuh, kebutuhan pasar. Kemampuan desain visual sangat dibutuhkan di era digital. Saat ini, Bapak Ibu, orang non desainer grafis pun sudah bisa membuat sebuah project desain, Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan Canva. Jadi tidak perlu bisa Photoshop, tidak perlu bisa Adobe Illustrator, tidak perlu bisa CorelDRAW. Bapak Ibu download Canva, buka Canva, bikin satu desain, diunduh, lalu diposting ataupun disimpan. Bapak Ibu sudah bisa membuat satu desain. Begitu. Nah ini powerful-nya Canva, kenapa kita harus wajib gitu untuk menguasai, karena memang saat ini orang tidak perlu lagi bersusah payah mempelajari eh, positioning warna, terus teks, terus harus tahu font style. Di Canva semua itu tinggal klik klik dong, Bapak Ibu sudah bisa memulai gitu untuk membuat sebuah desain. Nah, sekarang yang terjadi permasalahan ketika kita berbicara tentang Canva di awal apa sih? Pertama, Bapak Ibu harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, ini nih. Kembali lagi ke poin yang tadi di slide sebelumnya saya sempat singgung kalau Bapak Ibu yang pertama kali atau bahkan belum pernah mengakses Canva, Bapak Ibu berasal dari atau latar belakangnya guru di bawah naungan Dignas dari aplikasi Dapodik, Bapak Ibu bisa menggunakan akun Belajar ID untuk membuat akun Canva. Nah, bagi teman-teman yang lain bisa menggunakan atau membuat akun Canva dengan Google atau email yang aktif ya, email yang aktif sehingga nanti Canva kan biasanya mengirimkan link verifikasi. Nah, link verifikasi itu bisa bisa diakses lalu Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mengakses Canva dengan aman gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ketika kita mulai mempelajari sebuah aplikasi baru, sistem baru yang selain pembuatan akun yaitu navigasinya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, pada pagi hari ini adalah antarmuka, dashboard, lalu fitur yang akan kita betul-betul bedah pada hari ini sehingga Bapak Ibu nanti teman-teman semua akan terbiasa mendesain dengan Canva begitu ya. Nah, kita sudah pastikan nih Bapak Ibu setelah hari ini Bapak Ibu bisa langsung mendaftar bagi yang belum punya akun Canva, mendaftar akun Canva-nya dan yang sudah berarti tinggal akses Canva-nya dan mulai belajar mendesain ya. Begitu. Nah, ini teman-teman, membuat desain pertama di Canva nih. Nanti mungkin kita akan sambil praktek ya teman-teman setelah materinya. Membuat desain pertama, yang pertama di Canva itu Bapak Ibu tidak perlu bingung, tidak perlu membuat konten atau desain dari awal. Bapak Ibu tinggal mencari template yang cocok dengan teman-teman Bapak Ibu semua di sini, lalu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Gitu. Lalu di Canva itu sudah tersedia elemen. Nah, mungkin nanti akan saya tunjukkan elemen. Nah, elemen itu bukan subjek ya, objek atau dia termasuk gambar, suara, video, audio, icon, teks itu disebut dengan elemen di aplikasi Canva. Setelah Bapak Ibu teman-teman semua di sini memilih template yang sesuai, Bapak Ibu bisa langsung mencari elemen sesuai yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendesain Canva begitu ya.
Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah memilih template lalu menambahkan elemen, Bapak Ibu tinggal mengatur desainnya dengan alat yang sudah disediakan oleh Canva, Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengatur seperti warna, posisi, efek, dan juga ukuran. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mencek atau langsung mengedit desainnya dengan Canva nanti. Oke, selanjutnya tips dan trik mendesain, Bapak Ibu. Nah, teman-teman semua, ada tips dan trik mendesain dengan Canva. Yang pertama, konsistensi visual. Jadi Bapak Ibu, ketika kita terjun di dunia desain grafis, yang pertama kali Bapak Ibu harus pastikan adalah konsistensi warna Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Jadi teman-teman semua sudah harus punya warna yang menjadi ciri khas. Nah, ini kita juga sedang belajar personal branding kita masing-masing nih teman-teman. Seperti yang kita garap nih, kita garap itu personal branding dan warna dan konsistensi warnanya biru ya, identik dengan biru. Nah, Bapak Ibu juga ketika kita terjun ke dunia desain, Bapak Ibu mesti pilih satu warna yang bisa jadi identitas dan personal brandingnya Bapak Ibu nanti ke depannya begitu. Nah, di sini adanya adanya penting penting adanya konsistensi visual dari warna dan font serta tata letak. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat background yang saya pakai pada pagi hari ini konsistensi visualnya dari warnanya ini identik biru ya. Lalu fontnya Bapak Ibu bisa cari ini nama font. Lalu tata letak konsisten seperti penerapan logo dan juga teksnya. Nah, ini juga termasuk nanti Bapak Ibu harus sudah terbiasa dengan yang namanya konsistensi visual seperti ini. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu bisa mendapat kesempatan untuk berkarir dengan tools Canva, Bapak Ibu sudah terbiasa, teman-teman sudah terbiasa punya skill untuk konsistensi visual. Begitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa cek beberapa akun Instagram atau bisa cek beberapa akun media sosial yang biasanya itu sudah punya konsistensi visual. Jadi warnanya sama, tata letak apa logonya sama, terus apa namanya fontnya juga sama, font size-nya juga sama gitu ya. Karena itu memang menjadi identitas tersendiri ke depannya. Nah, yang kedua, manfaatkan template Canva dengan cara efektif dengan cara memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu di sini misalkan seorang yang punya produk jual misalkan baju atau misalkan makanan dan Bapak Ibu perlu untuk meluaskan pemasaran melalui digital, Bapak Ibu bisa membuat produk template-nya dengan menggunakan template yang sudah eh, apa yang sudah tersedia di Canva dan tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mencari template pakaian atau yang menjual pakaian nih Bapak Ibu. Nah, tinggal disesuaikan, contohnya menyesuaikan nama toko, menyesuaikan alamat, atau kalau mau dirubah warnanya sesuai dengan personal branding kita, silahkan saja. Itu kembali ke tips dan trik yang pertama tadi ya, konsistensi untuk visualnya. Nah, lalu yang ketiga, tips untuk mendesain dengan cepat dan efisien. Jadi, ketika kita sudah punya konsistensi visual, lalu memanfaatkan template, nanti akan lebih efektif Bapak Ibu untuk membuat satu desain. Saya sendiri setiap minggu itu ada kegiatan untuk apa saya dalam satu minggu menjadi seorang admin sosial media itu untuk membuat postingan untuk satu minggu saya hanya kerjakan dalam 1 jam dengan Canva. Nah, tadi tips dan triknya dari kita sudah punya konsistensi visual, kita bisa mengerjakan itu secara cepat, Bapak Ibu, teman-teman. Sehingga pekerjaan sebagai admin media sosial akan terpenuhi tanpa mengharuskan menghabiskan waktu yang lama. Nah, ini tentunya efisiensi waktu ini sangat-sangat terpakai sekali ya dengan Canva gitu. Oke,
Fitur lanjutannya, nah ini teman-teman tadi sudah saya singgung di awal. Jadi teman-teman untuk Canva itu sendiri ada beberapa fitur, ada beberapa akses untuk teman-teman perlu ketahui. Jadi Canva sendiri memberikan layanan tadi yang sudah saya sebut, yang basic itu gratis, free. Bapak Ibu, teman-teman bisa akses sepuasnya dari template-template gratis. Tentunya kalau yang gratis banyak, tapi memang terbatas gitu ya. Terbatasnya mungkin ketika Bapak Ibu ingin lebih punya desain yang berwarna, biasanya yang gratis warnanya terbatas. Tapi ketika Bapak Ibu sudah upgrade ke Canva Pro, biasanya warnanya akan lebih bertambah, template-nya akan lebih bertambah, lebih apa bedanya lebih banyak saja begitu ya. Nah, fitur lanjutan itu tersendiri, yang pertama tadi Canva Pro. Canva Pro ini adalah fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa akses ketika akun Canva-nya sudah pro. Nah, Canva Pro tersendiri itu ada tiga cara untuk kita mendapatkannya nih Bapak Ibu. Tadi di awal sudah saya spill. Yang pertama, untuk tiga Canva Pro yang pertama itu kita bisa akses dengan cara kita membayar ke Canva, membayar lisensi ya, membayar lisensi Canva Pro, dan itu dihitung per bulan ataupun per tahun Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Canva Pro-nya kita bisa akses dengan menggunakan akun Belajar ID bagi guru. Nah, adapun bagi guru yang di bawah Kemenak itu saya cari informasi masih proses untuk akun apa madrasah hebatnya ya. Nah, itu jadi ada dua akun yang dari Kemenak dan dari Diknas. Yang kemungkinan nanti ke depannya yang dari Kemenak juga Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengakses Canva Pro begitu. Atau Bapak Ibu yang bekerja di sekolah bisa menyarankan admin sekolah atau IT supportnya sekolah untuk mendaftarkan Canva Pro-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang bekerja di sebuah lembaga pendidikan itu bisa mendapatkan Canva Pro Education, dan tentunya ini sudah sama dengan fitur Canva Pro yang tadi berbayar pertama. Lalu akses yang ketiga, Bapak Ibu bisa mendapatkan akses Canva Pro melalui eh, apa? Melalui organisasi nirlaba non-profit. Ya, mungkin kayak apa kita bisa gitu kan. Nah, itu kita bisa itu kalau misalkan admin kita bisanya mendaftarkan Canva untuk kebutuhan organisasinya itu bisa mendapatkan Canva Pro secara gratis tanpa biaya sedikit pun untuk organisasinya. Sama seperti education. Jadi kalau misalkan admin sekolah bisa mendaftarkan Canva Edu untuk sekolahnya itu bisa dapat gratis tanpa biaya sedikit pun, dan itu lifetime. Tidak ada sampai batas kapan, kecuali kalau ada pelanggaran Bapak Ibu ya dari adminnya itu biasanya kena tegur oleh pihak Canva-nya. Yang selanjutnya, fitur lanjutan dari Canva yaitu presentasi dan animasi. Nah, saat ini Bapak Ibu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu bisa membuat konten video dengan menggunakan Canva, Bapak Ibu. Saya sendiri pernah praktek membuat, mungkin Bapak Ibu pernah melihat di Instagramnya, ada konten murotal, plus ada teksnya, plus ada teks bergeraknya, dan itu bisa dibuat di Canva, Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu ke depannya ketika sudah menguasai tools Canva ini, Bapak Ibu bisa menjual produk undangan digital untuk pernikahan. Lumayan kan Bapak Ibu, kalau saya yang apa, kalau dari pengalaman saya nih, satu produk undangan digital bisa kita jual di angka 49.000 kan, ketika ada yang musim nikah ataupun yang eh, apa yang rame-ramenya nikah. Kalau misalkan kita dapat orderan sampai 6 6 video itu kan lumayan Bapak Bapak Ibu untuk apa bantu-bantu kita jajan bakso kan gitu. Nah, itu juga sudah saya rasakan dari hasil membuat produk undangan dari Canva. Nah, yang produk undangan itu bisa kita gunakan animasi ini. Jadi Canva ini sudah menyediakan animasi dan presentasi. Apalagi untuk presentasi ya, teman-teman guru sekarang itu sudah diarahkan membuat presentasi menggunakan Canva-nya loh, melalui akun belajar ID-nya itu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Sehingga presentasinya lebih berwarna dan lebih punya audio visual yang menarik begitu.
Nah, selanjutnya, ini studi kasusnya menunjukkan beberapa contoh desain yang dibuat dengan Canva untuk berbagai keperluan media sosial. Ini contohnya Bapak Ibu ya yang bisa kita yang bisa kita lihat di beberapa media sosial dan juga di beberapa hasil penggunaan Canva. Bapak Ibu bisa cek, bisa membuka akun Shopee-nya masing-masing pagi hari ini. Lalu Bapak Ibu cek contoh dengan kata kunci hiasan dinding. Bapak Ibu nanti akan menemukan seperti ini. Nah, Bapak Ibu akan menemukan contoh eh, apa? Contoh hiasan dinding yang seperti ini kebanyakan dibuat dengan Canva Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin memulai jualan tidak perlu pusing jualan-jualan apa. Bapak Ibu bisa menjual hasil produk desain Bapak Ibu dari Canva dijual menggunakan e-commerce, contohnya Shopee ataupun Tokopedia ataupun yang lainnya Bapak Ibu, ataupun yang bertaraf luar negeri kita bisa kenal dengan istilah Etsy ya. Jadi ada satu platform seperti Amazon itu seperti Shopee lah, tapi ini startupnya internasional di Etsy. Bapak Ibu menjual seperti ini, nih 22 hari bercerita, Bapak Ibu menjual produk cover book, buku cerita seperti ini kan hanya dibuat dengan Canva. Bapak Ibu tinggal mencari elemen pohon, disesuaikan teksnya, lalu disesuaikan gambar anak-anaknya, Bapak Ibu jual ke apa ke Etsy ini itu seperti ternak uang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekali kerja, sekali bikin desain, disimpan di Etsy ataupun di Shopee, nanti tapi kan yang namanya rezeki kan Allah yang mengatur ya Bapak. Nah, usahanya seperti ini itu akan menjadi passive income untuk kita gitu. Itu yang saya rasakan ya, begitu. Ataupun Bapak Ibu bisa melihat eh, di poster-poster yang lain. Nah, ini nih. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa cek untuk membuat poster seperti ini. Bapak Ibu sudah bisa gunakan Canva untuk pembuatannya. Nah, ini. Nah, ini nih. Seperti ini. Ya tadi ini. Begitu. Ya. Jadi itu studi kasus saat ini yang Bapak Ibu bisa 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 cek sendiri ya. Jadi tanpa tanpa harus butuh skill desain, Bapak Ibu tinggal buka Canva, coba praktek ATM, amati tiru modifikasi sesuai keinginan Bapak Ibu teman-teman semua, karena memang Canva ini sistemnya ya ATM. Jadi ATM-nya amatinya kita amati template orang nih, terus kita tiru template orang, terus kita modifikasi template orang sehingga jadi template kita gitu gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah kita akan praktek langsung nih, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau ada yang punya Canva atau bisa buka Canva, Bapak Ibu bisa langsung buka Canva-nya. Dimulai seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah tampilan Canva default, defaultnya Canva, Bapak Ibu. Nah, ini tampilan jika Bapak Ibu buka menggunakan laptop ya, Bapak Ibu menggunakan laptop. Tapi kalau Bapak Ibu buka dengan menggunakan dengan menggunakan HP, Bapak Ibu mungkin akan seperti ini tampilannya. Nah, ini saya kecilkan, mungkin terlihat ya. Jadi akan menyempit seperti ini gitu tampilannya. Jadi tampilan tambah ada di bawahnya ada beranda, proyek, tambah, template, dan tim. Nah, ini kalau tampilannya dibuka melalui handphone ya. Tapi kalau handphonenya layarnya lebar, itu akan sama seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan standarnya Canva, Bapak Ibu. Di sini kita akan melihat logo ya, logo Canva. Lalu ketika Bapak Ibu klik tiga garis di sini, Bapak Ibu untuk memunculkan menu yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Nah, untuk di menu-menu yang sebelah kiri, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada beranda, ada studio ajaib, ada proyek, ada template, dan ada pusat merek.
Nah, kita akan bedah satu-satu. Yang beranda ini apa? Beranda ini adalah tampilan awalnya, Bapak Ibu. Tampilan awal, tampilan awal yang mau lihat. Bentar, amarnya lagi ngajar. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini beranda ya. Nah, lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu, updatean Canva di Februari bulan lalu, Canva mengupdate AI yang sekarang kita kenal dengan Artificial Intelligence, Bapak Ibu. Nah, Canva sudah mengupdate AI-nya sendiri dengan nama Studio Ajaib, Bapak Ibu. Nah, ini sangat powerful, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menggunakan AI, mungkin sekarang Bapak Ibu sudah pernah melihat ya gambar-gambar yang memang dihasilkan AI ya. Nah, Canva sendiri itu mendevelop AI-nya sendiri melalui Studio Ajaib yang ini. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ada tulisan ajaib, ada tools yang merubah gambar menjadi frame. Nanti frame itu seperti apa nanti saya akan coba jelaskan ketika kita sudah masuk ke area kerjanya Canva ya Bapak Ibu. Lalu ada project. Project ini adalah menu yang bisa kita cek untuk melihat project-project apa saja yang kita bikin. Nah, ini project-project beberapa project yang saya pakai, Bapak Ibu. Ini apa? Project yang saya kerjakan di Canva, ya. Lalu ada template, Bapak Ibu. Sebetulnya ketika Bapak Ibu akses Canva di beranda ataupun seperti ini ya, ini kan beranda nih, Bapak Ibu. Beranda, tek. Ini kan di HP tampilannya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ketika kita akses di beranda, Bapak Ibu itu sudah disediakan, sudah dikasih pilihan untuk memilih template, Bapak Ibu. Nah, teman-teman semua di sini template-nya banyak. Ada template papan apa, ada presentasi, ada konten Instagram, atau Bapak Ibu bisa langsung cari di konten kita atau cari di Canva. Mau desain apa hari ini? Nah, Canva sudah memberikan men-spill lah istilahnya mau desain apa sih gitu. Karena sudah menawarkan agar yang akses Canva itu tidak bingung gitu mau desain apa sih. Kalau Bapak Ibu misalkan ingin mendesain desain yang sudah ada, contohnya desain postingan Instagram kan. Postingan Instagram itu kurang lebih apa namanya? Ukurannya 1080. Bapak Ibu tinggal cek aja di sini konten Instagram. Nanti akan diarahkan Bapak Ibu. Nah, ini konten-konten Instagram, template-template Instagram yang Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tadi yang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Begitu. Ini untuk template ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa cek di menu template akan lebih banyak nanti seperti ini tampilannya. Nah, Bapak Ibu yang Canva gratis, perbedaan Canva gratis dengan Canva Pro hanya ada di sini. Jadi ketika Bapak Ibu di Canva-nya menemukan gambar mahkota, ini hanya bisa diakses dengan akun yang sudah pro. Jadi kalau yang belum pro, maka ini tidak bisa diakses. Nah, Bapak Ibu yang belum pro, Bapak Ibu silakan akses template-template yang tidak ada gambar mahkotanya saja. Itu pun sudah cukup membantu untuk membuat sebuah desain. Ya, contoh ini kan, ini bisa modifikasi ini nih. Jadi Bapak Ibu bisa menjual desain doli tulisan atau misalkan ini nasi kebuli. Bapak Ibu tinggal foto nasi kebuli Bapak Ibu sendiri, diupload di Canva, tinggal ditempelkan ke template ini Bapak Ibu itu sudah jadi satu produk template. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada pusat merek. Nah, untuk pusat merek kita kembali ke materi tadi. Materi tips dan trik yang bagian pertama yaitu konsistensinya. Nah, Bapak Ibu, konsistensi dari visual kita bisa patenkan di Canva melalui menu kit merek. Jadi warnanya, logonya, dan lainnya itu Bapak Ibu bisa setting di sini. Sehingga Bapak Ibu nanti ketika mendesain, kalau Bapak Ibu pilih settingan kit merek, Bapak Ibu langsung bisa apa namanya menyesuaikan warna yang Bapak Ibu sudah setting ya. Nah, lalu di bawah
ada aplikasi. Nah, Bapak Ibu, di Canva yang lebih powerfulnya apa? Canva sudah menyediakan banyak aplikasi pendukung yang sudah kolaborasi dengan Canva. Jadi Bapak Ibu misalkan ingin membuat desain poster, terus tulisannya itu yang wow gitu. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi aplikasi yang luar biasa gitu. Dengan menggunakan contoh di sini ada text maker ya. Bapak Ibu bisa membuat teks seperti ini di Canva. Ya, ini di Canva nih Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu bisa bisa cek mungkin nanti kalau ada handphone bisa langsung download, bisa coba Canva gratisnya, Bapak Ibu bisa cek yang text maker. Atau ada type lettering. Nah, ini sangat banyak Bapak Ibu ya. Ini banyak sekali. Saya tidak bisa buka satu-satu karena memang ini banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mencoba sendiri-sendiri mungkin nanti ya. Gitu. Nah, lalu yang terakhir di menu sebelah sini ada apa? Ada undang anggota Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu Canva-nya sudah pro, Bapak Ibu mau membentuk satu tim, itu Bapak Ibu bisa menggunakan undang anggota. Nah, ini anggota ini tinggal disilin, tinggal dibagikan ke anggota yang Bapak Ibu ingin eh, apa ingin undang gitu ya. Bapak Ibu ingin undang. Tapi kalau misalkan tidak ada ya tidak apa-apa. Bapak Ibu berarti bisa akses Canva-nya untuk sendiri saja gitu. Nah, kita langsung ke area menu yang sebelah atas nih Bapak Ibu. Yang di atas ini ada aneka desain, ini sama fungsinya seperti template ya. Bapak Ibu bisa cek ada kaos t-shirt, ada hoodie, ada logo, banyak sekali Bapak Ibu bisa cek. Lalu ada bisnis. Nah, untuk bisnis Bapak Ibu bisa menggunakan Canva Enterprise dan Canva Team. Tentunya ini sudah harus akunnya berlisensi Pro. Nah, lalu ada education. Nah, education ini Canva edukasi ya, Bapak Ibu yang guru ini bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini untuk mengkolaborasi pembelajaran bersama muridnya. Lalu ada, nah ini paket dan harga, Bapak Ibu bisa cek ya, gratis, yang gratis, yang kalau kita daftar pertama kali Canva itu tentunya pasti gratis ya. Lalu ada pro, lalu ada tim, lalu ada perusahaan. Nah, kalau perusahaan biasanya langsung menggunakan Canva perusahaan ya, karena Canva juga menyediakan penyimpanan cloud untuk perusahaan yang sangat ini ya, sangat besar. Nah, untuk belajar setelah mungkin Bapak Ibu yang ingin belajar lanjut setelah webinar pada hari ini sambil menunggu kelas medium dan expertnya, Bapak Ibu bisa belajar mandiri di menu ini, Bapak Ibu. Ada blog Canva, ada desain school, ada ini nih menu-menu ini yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk belajar. Oke, nah sekarang mungkin bisa sambil ngopi, rilekan lagi badan, kita mau mulai masuk ke fitur utamanya Canva ini. Kalau tadi kan memang antar muka tampilannya Bapak Ibu. Jadi tadi saya menjelaskan tampilan muka Canva, aplikasinya seperti apa. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu, kita akan mulai, teman-teman semua kita akan mulai bagaimana sih cara memulai desain di Canva. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, di area sebelah kanan atas ini, Bapak Ibu bisa mencari tombol buat desain. Nah, kalau misalkan di HP, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di sini. Mungkin ini terlihat ya, seperti tanda tambah. Nah, tanda tambah itu Bapak Ibu bisa akses melalui handphone. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan komputer atau laptop, di sini. Ketika Bapak Ibu mengklik buat desain, Bapak Ibu akan diarahkan atau ditawarkan beberapa ukuran, ukuran Canva, ukuran desainnya. Pertama ada dokumen, ada papan tulis, ada presentasi, ada konten Instagram. Karena kemungkinan data data ini ya, data analisnya Canva mungkin mendetek bahwasanya orang yang menggunakan Canva kebanyakan untuk postingan media sosial, salah satunya Instagram ya. Makanya di sini muncul konten Instagram langsung. Lalu ada dokumen, lalu ada poster cerita kita, ini untuk cerita media sosial. Lalu ada banner, lalu ada logo,
lalu ada video, CP, sertifikat, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menemukan ukuran desain yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu bisa ke sini. Ukurannya bisa Bapak Ibu custom, teman-teman semua custom. Jadi misalkan ukurannya mau di custom, di sini saya nggak nemu nih ukuran yang pas, Bapak Ibu bisa custom. Nah, custom, Bapak Ibu punya beberapa pilihan ukuran. Dari mulai pixel, inci, mm, cm. Nah, kemarin kan di grup itu ada yang bertanya tuh, kemarin ada yang menjapri bagaimana cara membuat banner yang akan kita pakai, yang akan kita cetak di percetakan. Saya sarankan membuat banner di ukuran pixel dulu. Kita bisa kan cari nih banner. Nah, ini kan banner nih. Atau misalkan di sini ada banner. Oh, di sini ada. Nah, ini di sini ada banner Bapak Ibu. Misalkan ini nih. Ini ada banner. Saya membuat banner ini menggunakan Canva ukuran 2 untuk ukuran 2 kali 1. Tapi saya di sini menggunakan ukuran pixel seperti ini. 2 kali 1. Jadi ketika Bapak Ibu teman-teman semua ingin membuat ingin membuat desain, cukup kalau pusing ukurannya diskalakan saja Bapak Ibu. Misalkan untuk banner saya butuh banner ukuran 2 kali 1 ya. Ukurannya 2 kali 1 pixel. Begini. Atau misalkan mengikuti, nah seperti ini. 2000 kali 1000. Atau misalkan inci, atau misalkan milimeter, atau misalkan langsung sentimeter. Kalau sentimeter berarti tinggal dihitung saja skalanya berapa begitu. Nah, anggap kita akan membuat untuk sekarang pagi ini kita akan praktik contoh membuat konten Instagram saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah masuk, sudah mengklik apa namanya? Buat desain, Bapak Ibu akan diarahkan ke area kerja Canva. Nah, ini area kerja Canva Bapak Ibu. Jadi di area kerja Canva, di area sebelah kiri Bapak Ibu akan menemukan menu desain, elemen, teks, merek, upload, lalu gambar, lalu proyek, lalu aplikasi, lalu di bawahnya aplikasi yang Bapak Ibu pernah, ketika Bapak Ibu teman-teman semua klik aplikasi, aplikasi yang pernah Bapak Ibu pakai, teman-teman semua pakai itu akan muncul di area sini. Ya, ini saya sudah beberapa kali pakai yang buat banyak terjemahkan logo, tab grading, tab craft, DAL-E untuk menggenerate AI gambar dan lainnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kita kembali ke materi tadi, bahwa Canva itu merupakan aplikasi templating ya Bapak Ibu. Jadi dia sudah tersedia template. Nah, di area kerja Canva seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung ke desain, lalu cari template yang Bapak Ibu inginkan. Contohnya di sini memang sudah tersedia ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencari yang lebih sesuai, Bapak Ibu tinggal cari di sini. Misalkan minuman dingin. Nah, Bapak Ibu sudah dapat nih contoh yang jeruk ini. Bapak Ibu tinggal ganti misalkan nomor teleponnya. Nah, ini kan misalkan terus ininya kalau Bapak Ibu ingin posting posting di akun media sosial, Bapak Ibu tinggal ganti dengan media sosialnya masing-masing misalkan. Nah, ini.
Atau misalkan, wah, es jeruknya nggak sesuai nih. Saya mau ganti bukan es jeruk misalkan, tapi es strawberry misalkan. Kita coba ganti warnanya yang lebih segar misalkan. Terus kita cari ke elemen sekarang Bapak Ibu. Nah, banyak kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal ini kita taruh di sini. Lalu kita cari minuman stroberi yang apa? Nah ini. Nah, ini kan ketika kita insert elemen, contoh gambar nih, Bapak Ibu ada latar belakangnya sehingga menutup menutup desain kita nih. Nah, gimana caranya? Di Canva itu sudah diberikan fiturnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ketika kita kita mau menghilangkan area atau menjadikan gambar hanya gambar gelasnya saja. Bapak Ibu tinggal diklik di gambarnya, Bapak Ibu pilih edit gambar. Bapak Ibu edit gambar, lalu Bapak Ibu pilih yang ini, penghapus LB. LB itu latar belakang. Tunggu beberapa saat. Nah, kita sudah punya minuman. Nah, kita sudah punya satu minuman strawberry yang sudah tadi kita eh, bikin. Nah, misalkan ini kan gambar yang tadi, Bapak Ibu, kita mau posisikan nih, biar gambar elemen di belakang gelas itu ada di depan. Bapak Ibu tinggal klik elemennya, Bapak Ibu pilih di sini posisi. Lalu Bapak Ibu pilih lapisan, Bapak Ibu tinggal pindahkan lapisan yang aktif ke disesuaikan. Sepertinya ya Bapak Ibu. Kita rubah, lalu kita kecilkan, bisa diblok dulu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa sesuaikan ya. Misalkan warnanya bisa jadi pink misalkan. Ini kita hilangkan yang jeruknya. Gitu. Begini Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa langsung bagikan. Kalau di HP bukan bagikan tapi unduh ya Bapak Ibu. Bagikan, unduh. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan. Ada JPEG, ada PNG, ada PDF, ada cetak PDF. Nah, untuk yang membuat banner, Bapak Ibu bisa memilih cetak PDF nih. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mencetak banner, Bapak Ibu download hasil dari editing Canva berupa file PDF. Sehingga nanti di percetakan, orang percetakan akan bisa membuka dengan aplikasi editornya seperti Adobe ataupun Corel ya. Ada SPG, ini vektor, ada video. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload berupa video kalau filenya seperti presentasi dan animasi ya. Lalu ada GIF. GIF itu gambar yang bergerak. Kita akan contohkan, kita akan download dalam bentuk JPEG ya Bapak Ibu. Ditunggu sampai nah, lalu kita simpan, lalu kita buka. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya satu satu desain
dari templatenya Canva. Itu sangat mudah kan? Sisanya Bapak Ibu bisa 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 rubah, misalkan kita akan rubah nih teks ada di area sini, Bapak Ibu klik elemen teks, Bapak Ibu pilih fontnya. Nah, ini banyak sekali. Bapak Ibu bisa cari, kecuali yang ada logo ini ya. Bapak Ibu, kalau yang logo mahkota berarti harus pro dulu ya. Nah, ini akan langsung berubah. Ini disesuaikan. Nah, nah ini. Nah, begini ya, Bapak Ibu. Ini juga. Lalu di elemen juga, Bapak Ibu ada yang disebut dengan frame. Nah, ini atau bingkai. Bapak Ibu untuk bingkai, Bapak Ibu bisa gunakan bingkai sesuai dengan kebutuhan. Fungsinya apa? Fungsinya bingkai itu agar foto yang kita masukkan ke desain kita itu langsung dirapihkan oleh kanvanya. Contoh, nah misalkan ini foto ya, ini foto, nah ini foto ya. Kita masukkan ke sini langsung ya. Ataupun misalkan frame-nya yang sedikit absurd atau bentuknya yang ini ya, misalkan ini HP. Nah, seperti ini. Atau misalkan teman-teman bisa mengekspresikan seperti ini. Hmm. Nah, nah ini merupakan contoh penggunaan ini ya, penggunaan frame ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa apa melatih intuisinya untuk menggunakan fitur yang disediakan Canva menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu jual sebagai jasa desain untuk produk-produk minuman begitu. Nah, lalu Bapak Ibu di sini ada merek, di bawahnya juga ada teks. Nah, untuk di bawah ada unggahan Bapak Ibu. Unggahan Bapak Ibu jika ingin mengupload video, mengupload suara atau audio atau mengupload gambar, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Nah, ini bisa kita upload. Yang tadi bisa kita upload atau ini bisa kita upload. Kita tunggu. Maka gambar, suara, audio ataupun elemen yang di luar Canva itu bisa kita tambahkan ke Canva seperti ini. Ya, nah seperti ini ya teman-teman.
Jadi Bapak Ibu bisa bisa mengupload elemennya tersendiri. Lalu ada gambar. Gambar ini tools untuk menggunakan pensil seperti ini. Ini penghapus. Nah, lalu ada project sama project untuk menampilkan hasil proyekan kita. Lalu yang terakhir ada aplikasi. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu coba. Di sini saya ada Typecraft. Typecraft ini fungsinya untuk membuat tulisan dengan gaya Bapak Ibu. Misalkan use jeruk. Kita cari seperti apa eh, kita mau buat. Lalu kita pilih warnanya. Sorry, jeruk oranye ya. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Kayaknya kurang cocok deh fontnya ya. Kita coba cari yang lebih cocok. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa buat type craft atau bisa type grading, type gradasi ya. Bapak Ibu bisa membuat gradasi warna di Canva dengan menggunakan aplikasi tambahan namanya Type Gradient. Begitu. Lalu ada DAL-E, ini juga untuk membuat misalkan semangka vinaigrette. Nah, kalau untuk generate AI memang membutuhkan koneksi internet ya Bapak Ibu teman-teman. Mohon untuk digarisbawahi ketika ingin menggenerate atau menggunakan AI, maka koneksi internet dan jaringan itu harus stabil, maka dia akan cepat. Lalu di sini ada aplikasi terjemah yang pernah saya pakai. Ini fungsinya Bapak Ibu ingin menjual jasa membuat CP ini ya, CP kurikulum Bapak Ibu kan terkadang CV ada yang membutuhkan Inggris ya atau bahasanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi terjemah ini di Canva. Nah, seperti ini ya. Ini coba saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, nah ini Bapak Ibu, lihat. Saya sudah otomatis langsung menerjemahkan desain saya dari sini ke bahasa Arab ya. Kutub-an. Nah, ini. Jadi betul-betul powerful. Kalau Bapak Ibu menggunakan full apa namanya? Fitur-fitur dari Canva ini betul-betul sangat powerful sekali. Lalu selain yang tadi yang pernah saya pakai ada buat banyak Bapak Ibu. Ini aplikasi yang saya gunakan untuk membuat sertifikat satu klik tapi bisa kita langsung buat 1000 sertifikat sekalipun gitu. Jadi kita bisa buat langsung 100 sertifikat dengan aplikasi ini gitu ya. Beberapa kali saya membuat sertifikat pelatihan dengan menggunakan tools ini gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tiga menu menu terakhir yang ada di atas ya. Karena menu utama sudah Bapak Ibu teman-teman bisa cek, bisa lihat. Lalu di sini ada file Bapak Ibu. Di file ini mengatur tampilan, tampilan yang akan kita lihat eh, di area kerjanya. Kita bisa buat baru melalui fitur file atau bisa mengimport file. Lalu di bawah ada pengaturan. Nah, untuk pengaturan Bapak Ibu
Ini bisa kita tampilkan penggaris seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa tentukan margin seperti ini. Bapak Ibu lihat ya, margin ya. Nah, ini ada garis. Jadi garis ini itu membantu kita dalam positioning desain ya. Lalu di sini ada asisten template. Nah, ini tapi ini jarang saya juga jarang pakai karena memang basisnya AI ya. Jadi membantu kita mau milih apa nih. Kalau kita benar-benar blank, kita bisa cek di situ. Lalu ada kualitas pemutar radio, lalu ada cek aksesibilitas desain. Nah, kalau ini saya sendiri jarang dipakai, tapi Bapak Ibu kalau teman-teman semua ingin mencoba, bisa dicek ya, dicoba ya. Lalu ada simpan, ada pindahkan ke folder. Bapak Ibu desainannya bisa dirapihkan melalui menu ini ya, dengan folder yang Bapak Ibu bisa pakai. Lalu ada salinan. Bapak Ibu kalau sudah membuat desain, lalu ingin menyalin desainnya, Bapak Ibu bisa menggunakan salinan nih. Lalu unduh, unduh untuk download sama seperti ini Bapak Ibu, dibagikan. Jadi menu unduh ada di menu bagikan. Lalu ada riwayat versi dan ke bawah ada komentar, ada temukan dan ganti teks. Kalau dalam Microsoft Word ini find and replace ya Bapak Ibu. Lalu ada buka aplikasi desktop. Nah, ini Bapak Ibu Canva kan tadi di materi Canva itu multi platform ya Bapak Ibu. Nah, di aplikasi komputernya sendiri Canva itu ada desktop, ada aplikasi desktopnya yang bisa diinstal Bapak Ibu. Jadi kalau buka di aplikasi desktop, Bapak Ibu tidak membuka di browser. Kalau saya kan ini bukanya di browser ya. Saya buka di browser. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencoba di desktop, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi desktop. Begitu. Lalu di sini ada ubah ukuran. Jika Bapak Ibu di awal ingin membuat desain banner misalkan, tapi desain bannernya ada revisi sehingga Bapak Ibu ukurannya diganti menjadi lebih lebar. Bapak Ibu bisa menggunakan ubah ukuran, tapi dengan catatan Bapak Ibu ubah ukuran ini hanya bisa diakses dengan menggunakan Canva Pro begitu. Jadi kalau Canva yang gratis masih belum bisa ya Bapak Ibu begitu. Itu ya. Dan sisanya ini ukuran sama seperti Bapak Ibu ketika memulai buat desain. Gitu, ya. Nah, sisanya Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Di sini ada apa namanya? Ada tampilan ke area kerja. Area kerja ini sesuai dengan template yang kita pakai, begitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini mungkin yang paling ditunggu ya Bapak Ibu dari webinar kita kali ini. Lagi-lagi sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Admin di awal, tidak ada yang instan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan niatnya ikut webinar ini biar besoknya langsung dapat cuan, sepertinya itu di luar di luar jangkauan ya. Tapi tetap untuk cuan tetap kita harus usahakan dengan cara ya silakan Bapak Ibu perdalam skill Canva-nya sehingga Bapak Ibu bisa menjadi expert dalam Canva. Dengan modal skill expert dengan Canva ini sekarang sudah terbuka banyak Bapak Ibu pekerjaan yang Bapak Ibu bisa bisa apply dengan skill Canva. Contoh ya, Bapak Ibu bisa menjual produk tadi sudah saya spill. Bapak Ibu bisa menjual produk digital di e-commerce, bisa itu di Shopee, bisa itu di Tokopedia, bisa itu di Etsy di Etsy Global. Lalu Bapak Ibu bisa menjual jasa desain melalui platform-platform penyedia freelance. Lalu Bapak Ibu bisa menjadi admin media sosial, Bapak Ibu bisa menjadi virtual assistant. Semua ini sudah pernah saya coba dan itu bisa ya minimal bisa memenuhi untuk uang jajan lah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melatihkan Pak setiap hari, kemungkinan peluang besarnya Bapak Ibu akan dapatkan lebih banyak begitu ya. Dari mulai desain
produk, desain baju begitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa seperti ini. Saya coba akan demokan. Nah, ini tadi saya sempat bikin desain ini kan, desain minuman Bapak Ibu. Desain minuman saya coba bikin, lalu akan saya akan edit desain ini menjadi sebuah packaging produk. Oke, kita tambah. Ini desain yang sudah pernah saya buat ya, Bapak Ibu. Masuk ke sini dulu. Nah, Bapak Ibu bisa cek ya. Ini, ini hasil desain ini bisa saya jual sebagai desain packaging produk Bapak Ibu. Seperti ini ya. Ini bisa kita build, bisa kita edit lagi di Canva. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi produk yang seperti ini bisa kita jual dengan ya harga jasa kisaran 50 sampai 100 ribu sampai 200 ribu per jasa Ibu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Dan itu bisa kita posting, kita jadikan satu produk digital di e-commerce kita, begitu. Baik, Bapak Ibu, sekian hasil sharing kita pada pagi hari ini. Jika memang ada pertanyaan, mungkin bisa sambil diskusi dan sharing. Terima kasih atas waktu dan tempat untuk kesempatan dan waktunya saya kembalikan ke Kak Moderator. Terima kasih, Pak. Saya tutup dulu. Terima kasih sebelum nanti mungkin dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Mas Septian sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah teman sekalian. Oke, Alhamdulillah. Kita sudah mendengarkan materi dari Kak Septian ya, Alhamdulillah. Sekarang kita akan lanjutkan ke tahap sebelumnya. Tapi sebelum itu teman sekalian ya, seperti yang saya sudah sampaikan, silakan ya teman sekalian, saya kasih link absen di sini. Karena teman-teman sudah mengikuti materi sampai selesai. Saya kasih link absen dulu ya. Oke, silakan diisi ya. Nanti kita insya Allah akan kirimkan ya inilah bonus ya buat teman sekalian sebagai eh, panduan teman semua untuk bisa mencapai target yaitu cuan menggunakan Canva. Oke. Tadi silakan diisi karena ini spesial hanya untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar sampai dengan selesai. Oke. Setelah kita dengarkan materi dari Kak Septian, sekarang kita kasih kesempatan ya ke teman-teman sekalian untuk bertanya ya. Silakan jika yang bertanya boleh lewat chat ataupun open mic ya. Silakan ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan. Ada 19 orang ya, Alhamdulillah. Silakan bisa chat ataupun bisa untuk open mic ya.
Oke, belum ada yang bertanya ya. Oke. Saya bacakan pertanyaan ya Waduh, Kak Kamal dulu. Septian. Ya, silakan. Ini aneh mau tanya nih, ini kan katanya tadi kan untuk kampanye sendiri kan aplikasi yang templating gitu ya. Apakah ada aturan khusus untuk market? Ini kan biasanya kita membuka itu ada apa namanya ya, template dari karya orang gitu ya. Apa kita bebas pakai apa ada aturan bakunya seperti itu? Mau nanya itu aja sih Kak. Oke, siap. Silakan Kak Septian. Baik. Nah, izin menjawab apa ya? Jadi khusus untuk di Canva, Bapak Ibu, para kreator Canva ketika apply menjadi seorang kreator template di Canva itu sudah ada perjanjian di awalnya Bapak Ibu. Jadi perjanjiannya bahwa template yang mereka buat dan dipublikasi oleh Canva itu akan dipakai dan bebas dimodifikasi. Itu. Jadi itu sudah legal. Nah, adapun template yang pro, nah di sini ketika kita menggunakan template pro, itu kreator template pro-nya tetap akan mendapatkan lisensi hasil penjualan template pro-nya dari hasil pembelian lisensi akun Canva Pro-nya gitu. Jadi itu sudah sudah ada perjanjian di awal dan tidak ada yang dirugikan. Makanya Canva ini menjadi powerful karena kita bisa menggunakan template orang secara legal gitu. Dan itu tidak ada apa namanya, tidak ada istilahnya apa bajak membajak gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua, karena memang di awal ketika dia menjadi seorang kreator template di Canva ataupun elemen di Canva itu sudah ada perjanjian. Kalau misalkan gratis dia sudah dikasih notif bahwasanya apa yang dia buat dan dipublish Canva akan dipakai sebagai hak apa bebas untuk diedit. Ataupun yang pro, apalagi yang pro gitu, ketika dia statusnya pro seperti tadi kan ada gambar apa mahkotanya, itu ketika dipakai oleh orang dan orang itu juga sudah punya akun Canva Pro, itu bisa dapat penghasilan juga dari menjual elemen di Canva untuk kreatornya. Jadi insya Allah masih aman Pak, dan itu sudah legal, tidak akan ada disclaimer pembajakan gitu. Begitu Pak. Siap, siap, siap. Terima kasih. Oke, gitu ya Kak Isanan ya. Paling tinggal kalau kita mau kreatif ya, kita mungkin bisa rubah dulu ya Kak Septian ya. Agar lebih berbeda dengan yang lain. Karena kalau semuanya sama gitu nanti nggak ada yang beda jadinya. Siap, Oke. siap, siap. Terus Mantap. kita lanjut pertanyaan di chat Kak. Kak Septian, ada pertanyaan dari Kak Sani Ramdan. Mungkin bisa langsung dibaca Kak Septian, biar mention orangnya langsung nih. Saya mau tanya kalau untuk jenis huruf Jokerman di Canva apa ya jenis hurufnya? Soalnya nama sekolah saya jenis hurufnya Jokerman. Eh Sebentar Ibu ya, saya disclaimer dulu nih. Walaupun saya apa sering pakai Canva, tapi terkadang karena font ini kan maksudnya font style ya, Bapak Ibu. Untuk font style sendiri itu banyak sekali, bahkan ribuan. Saya nggak bisa memastikan Jokerman itu apa. Tapi Bapak Ibu bisa cek mungkin dengan cara di mencari di Google font Jokerman itu apa, lalu nanti bisa disesuaikan dengan Canva. Tapi biasanya akan muncul untuk Jokerman. Yang saya cek, saya riset di sini, Jokerman itu ponsel yang apa ya? Ini kalau misalkan boleh saya share screen seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa sekali Bapak Ibu kalau yang tadi Ibu maksud sekolahnya pakai Jokerman, Bapak Ibu bisa download dulu. Kalau memang di Canva nih saya cek nggak ada nih untuk Jokerman tuh. Tidak ada hasil pencarian. Bapak Ibu bisa cari di Google, lalu download file ini nih. Yes. Ini, ini bisa kita download.
Nah, ini ya kita bisa upload di Canva, tapi harus melalui admin ya, Bapak Ibu. Nah, ini tambahkan font dan kit merek. Nah, ini Jokerman-nya sudah ada. Bisa kita cari di ininya, di belum muncul ya, Bapak Ibu. Joker. Nah, ini muncul. Nah, ini. Jadi, kalau tidak ada di Canva, eh, apa fontnya, silakan dicari dulu di Google, nanti bisa download, lalu diupload di Canva-nya, begitu. Begitu Kak Sani Ramdan atau Kak Sani Ramdan Mediansa ya. Jadi kalau untuk font, contohnya kan ini apa studi kasusnya font Jokerman nih, nggak ada nih di Canva, bisa download aja gitu. Begitu mungkin Pak. Oke, terjawab ya Kak Sani, terjawab ya. Ya, alhamdulillah. Lanjut Kak, ini ada yang angkat tangan Kak. Kak Anissa, silakan Kak Anissa jika ingin langsung open mic silakan. Baik kakak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya nggak bisa open cam ya. Saya mau tanya, untuk presentasi sekarang ini kan lumayan marak ya kak, yang apa sih pakai animasi morph. Nah kalau di Canva tuh ada tidak sih kak? Soalnya saya kemarin sempat beberapa kali cari, tidak ada, bahkan yang premium pun tidak ada kak. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Punten Ibu Kak Anissa tadi yang dicari itu apa? Yang tidak Morph, ada animasi morph, morph. morph. Dan itu bagian dari transisi ya, kayak. Iya, betul. Ya, sepertinya untuk fitur mob di Canva memang belum ada, Kak. Itu khusus sepertinya fitur yang disediakan di PowerPoint saja. Yang saya riset ya, kemungkinan Canva belum ada update ke transisi mob gitu. Jadi kalau misalkan kita cek di sini, terus kita cari menu presentasi, terus kita cek di animasi, kita cek di animasi, ini, nah, ini di animasi ini nggak ada ya, belum ada. Ya, semoga aja nanti Canva ada upgrade ke mob gitu ya. Jadi kalau sudah ada mob, bisa jadi nanti kita bisa lebih punya apa ya, lebih bisa bereksperimen dengan Canva. Begitu mungkin Kak Anissa Nurul. Baik kak, terima kasih. Oke, makasih Kak Ini Anissa. Lanjut ya Mas di ya. kolom komentar ada juga Pak kayak. Oh, coba ini dulu Mas, yang angkat tangan dulu Mas biar langsung ngomong ya. Boleh. Silakan Oh ya. Mas Hari silakan. Oh ini Ibu Hari Pak. Oh, itu. Sore. Iya. Assalamualaikum Mas Sofian. Jumpa Ayo lagi salam ya. Ibu. Iya Ibu. Gimana kabarnya? Sehat semoga. Mas Sofian Amin. nih mau tanya nih. Kalau untuk bikin katalog kemarin sempat tanya di web di WA juga ya untuk pembuatan katalog barang. Artinya kalau kita pengen punya katalog barang untuk usaha itu kan pasti ada foto barang, kemudian harga dan deskripsi segala macam itu ya. Nah kemarin tuh nyoba, cuman lama harus uploadnya satu-satu, harganya satu-satu juga, kemudian atur hurufnya juga rada ini juga, rada lama juga, nggak seperti kita pada saat di aplikasi yang lain ya. Barangkali ada tipsnya Pak Septian. Halo, Nah, eh, sehat ya ya? Ibu. Ini bisa diakalin dengan ini Ibu. Ini sambil belajar aplikasi Canva ya. Jadi ada aplikasi eksternal Canva yang buat banyak Ibu. Jadi ini kalau kita mau bikin katalog, itu bisa pakai aplikasi ini. Kita bisa tambahkan gambar Ibu di sini. Jadi pertama Aplikasinya gambarnya namanya apa kita, Pak? ya Ibu, Maaf, motong aplikasinya namanya apa itu yang di ini?
aplikasinya namanya buat banyak, Ibu. Jadi ketika kita klik, Oh iya iya. Iya. terus cari buat banyak, nanti ada sih di sini, Bu, buat banyak gitu. Di sini muncul karena saya sudah pernah pakai, jadi saya munculnya di sini. Ibu bisa cek buat banyak, lalu create. Nah, kita tinggal import, tinggal kopikan nama barang, terus kita memang di sininya aja sih kita upload satu-satu nih gambarnya. Kita upload satu-satu misalkan ini. Kayak gini. Nanti kalau sudah misalkan berdua, ini email opsional ya, bisa dihapus Ibu. Nah, terus habis itu bisa kita, bentar, oh ini, selesai. Terus kita, oh sorry ini kayaknya salah, saya bikinnya di yang presentasi, tapi nggak apa-apa. Misalkan, nah ini hubungkan data Ibu. Lalu yang gambar bisa kita pakai ini, untuk munculkan gambarnya bisa kita pakai frame. Ya. Ya. Otomatis gambar yang tadi kita insert dibuat banyak, sekali klik itu bisa langsung apa? Bisa langsung muncul. Nah, yang tipsnya itu apa? Keunggulannya ketika kita mau buat satu katalog yang cepat gitu terus tidak memerlukan banyak waktu, itu bisa dipakai dengan teknik yang tadi, Bu. Jadi kita paling hanya perlu insert gambarnya di awal, terus kita bikin apa namanya, kita bikin desain katalognya terlebih dahulu yang bisa menyimpan banyak gambar. Jadi ketika sudah diklik, itu akan langsung tercreate. Nah, untuk bisa dipublish, sebetulnya selain kita bisa publish dalam bentuk file yang diunduh, Bapak Ibu eh, dan Bu Hari, di Canva itu ada ini loh, ada sebentar saya lupa di mana ya. Di Canva itu ada fitur eh, domain. Nah ini Bapak Ibu. Fitur domain ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai portofolio yang bisa di-share di website gitu. Ini yang anak-anak sih yang proses apa. Nah ini Bapak Ibu. Ini kan jadi katalog nih Bu Hari. Ini jadi katalog Keren keren. masakan. Iya. Iya. Nah, ini kan sudah apa ya? Sudah jadi satu katalog yang bisa kita gunakan untuk proses penawaran ataupun sales gitu lah. Begitu. Mungkin itu Ibu. Iya. Apa Sep itu berarti si Canva site-nya sudah jadi satu karena kita masuk domain berarti kita free juga itu ya. Nggak harus punya site sendiri ya Pak Sep ya. Iya. Jadi bisa Oh, oke. di-setting sama admin Ibu gitu. Oh ya. Baik, Mm-mm. baik. Terima kasih banyak Ya. Pak Septian. Siap, Nanti Bu. ya privat aja. Makasih banyak. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Ibu Hari. Maaf ya saya kira Bapak soalnya Hari. Oke. Lanjut Mas Septian, ada dari Kak Siti Odijah di kolom komentar ya. Saya mengajukan apa namanya, Canva edukasi tapi ditolak Oke, terus gitu. langsung aja Pak. Kak, Ya, saya mau tanya. Oh, ya, beberapa kali daftar untuk edukasi, tapi ditolak terus pada pendukung yang harusnya sudah sesuai. Untuk guru khusus yang diunggah itu, ini Ibu ya, sertifikat pendidik. Kalau selain itu yang saya cek akan ditolak Ibu. Jadi bukan SKPNS ataupun
apa ya? Kan kalau sertifikat pendidik seperti ini ya contohnya. Nah, jadi ini yang diupload Ibu. Kalau PSKPNS saya cek kadang memang suka ditolak gitu, tapi tergantung untung-untungan sih. Eh Kalau ibu ada sertifikat pendidik, bisa pakai sertifikat pendidik dan kartu pendidik gitu. Tapi kalau nggak bisa, berarti ibu bisa minta akses Canva Pro-nya. Sebentar, mungkin Bu Kasitio Dija ini guru di bawah Kemenag atau guru madrasah atau guru di bawah dinas nih. Kalau guru di bawah dinas, kalau Kak Siti punya akun Belajar ID bisa langsung ini nih langsung daftar langsung nanti diarahkan jadi Canva Pro nih. Tapi kalau untuk yang di bawah Kemenag, kita juga masih nunggu informasi nih untuk akses Canva Pro dengan menggunakan email kemenag.go.id gitu. Tapi kalau misalkan mau coba dan filenya yang bukan saya tidak menjamin ya itu internal Canva juga, tapi biasanya dengan sertifikat pendidik itu akan lebih ini lebih apa namanya lebih jebol lah gitu. Ininya apa lebih cocok. Maksudnya akan diterima gitu daripada SKPNS. Begitu Kak Siti Khadijah mungkin dari pengalaman ya saya jawab berbasis pengalaman. Oh, dari Kemenag ya. Mungkin bisa dicoba lagi Kak. Nanti mungkin kan di sini nih. Kak Siti masuk ke edukasi, terus guru dan sekolah, nanti verifikasi. Kalau sudah verifikasi, kalau saya kan sudah ada akun pendidik nih, jadi menu verifikasinya nggak ada. Nanti kalau ada verifikasi, Kak Udija bisa verifikasi lagi dan dicoba saja. Insya Allah mungkin ketika sertifikat pendidiknya yang lebih jelas, scanannya lebih jelas, lebih terbaca, Insya Allah akan di ACC untuk Canva Pro. Baik, mungkin Kak Admin, Pak, mungkin masih ada Oke, yang siap. ingin bertanya? Iya, Mas, ada dua lagi nih, ada dua lagi ya. Bentar. siapa? Saya bacakan ya, ini di form Google Form nih. Oke, dari Mas Rizky Eka Putra. Pertanyaannya bagaimana cara mencari elemen-elemen Canva yang unik? Itu Kak. Untuk saya sendiri mencari elemen Canva unik dengan cara banyak riset banyak ikut informasi dari sosial media yang membahas Canva gitu. Jadi terkadang kan kan apa elemen-elemen Canva yang unik kalau kita nyari kadang dapat kadang enggak ya. Tapi kalau misalkan kita follow akun-akun yang memang membahas Canva itu biasanya dikasih bahkan ke kodenya gitu. Jadi kodenya bisa kita langsung cek nih di sini elemennya apa, kita mau cari apa misalkan. Terkadang kan kodenya berupa begini gitu, berupa angka ataupun huruf. Itu juga bisa kita cek, bisa kita simpan apa ininya kodenya. Begitu mungkin Kak tadi yang ngejawab apa yang bertanya Kak, informasinya seperti itu. Jadi silakan banyak banyak riset dan banyak-banyak lihat saja postingan orang yang membahas tentang Canva. Insya Allah sudah banyak berelemen-elemen unik yang bisa kita pakai di desain kita. Oke, makasih Mas Septian. Sudah terjawab ya, Mas Rizky. Bagaimana? Silakan komen kalau misalkan masih ada pertanyaan. Oke, cek dulu ya, ada lagi nggak? Oke Mas, mungkin dari pertanyaan sudah selesai semua ya, sudah cukup Alhamdulillah, sudah terjawab semua. Nah, teman sekalian, izin yang menyampaikan kembali bahwa webinar ini insya Allah kita akan laksanakan selama 3 bulan ya. Jadi sebulan sekali kita akan coba Zoom kembali. Nah,
teman-teman yang sudah ada di grup ya, silakan maksimalkan ya grup itu, teman-teman bisa bertanya di situ di grup. Nanti selalu akan dijawab oleh eh, tim kita ya. Jika ada pertanyaan yang memang dibutuhkan. Nah, kemudian nanti insya Allah setelah teman-teman fokus di Canva Basic ini selama 1 bulan, nanti di bulan kedua, insya Allah di bulan ya, September ya, kita masuk ke menu, menu, ke materi Canva Medium ya, teman sekalian ya. Jadi kita coba untuk naik level lagi, sampai nanti akhirnya kita sampai ke Canva Export ya. Jadi kita bertahap sampai dengan kita sampai ke level export. Jadi tidak ada yang instan, kita harus siapkan luangkan waktu kita untuk belajar. Nah, alhamdulillah juga teman sekalian di sini insya Allah gratis ya, kita tidak mengambil biaya. Jadi kita semata-mata untuk berbagi ya. Mudah-mudahan dengan berbagi bisa memberikan keberkahan dan juga membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Oke, mungkin cukup ya, karena waktu juga sudah cukup siang. Terima kasih Kak Septian sudah mengisi materi pada siang hari ini. Sampai dengan kurang lebih hampir 1 jam setengah ya, kurang lebih alhamdulillah. Dan sudah saya rekod ya, nanti saya akan upload dan akan saya share di grup buat teman-teman mungkin yang bisa untuk menyimak kembali. Nah, kemudian juga terima kasih buat teman-teman yang sudah ada di sini dari awal sampai selesai menyimak ya, alhamdulillah. Nanti saya akan share eh, apa namanya bonus-bonus lah ya, hadiah-hadiah buat teman sekalian bisa untuk belajar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan kembali bertemu lagi di bulan selanjutnya ya dengan materi yang mungkin lebih expert lagi. Kurang lebih mohon maaf ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman sekalian ya sudah hadir ya. Siap, siap. Terima kasih.